Informasi selanjutnya pemirsa, menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mentransformasi Polri. Kepolisian Republik Indonesia menggelar sarasehan mengajak sejumlah aktivis peserta demonstrasi pada Agustus lalu untuk mendapatkan masukan. Sementara itu sejumlah aktivis meminta agar rekan-rekan mereka yang hingga hari ini ditahan untuk segera dibebaskan. Dari media, hari ini alhamdulillah kita bersama-sama melaksanakan kegiatan sarasehan dalam rangka melakukan transformasi perbaikan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang menyampaikan pendapat di muka umum dan tentunya pandangan publik terhadap represivitas Polri. Di satu sisi, ya tentunya kami ingin mendengar langsung perspektif dari masyarakat sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan. Tentu hal-hal ini yang akan kita terus diskusikan. Demikian juga dengan ada beberapa peristiwa yang kemudian kita tindak lanjuti dengan penegakan hukum karena ada peristiwa kerusuhan. Tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau-beliau bagaimana mengantisipasi solusi ke depannya dan bagaimana kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi, baik dari sisi Polri maupun juga teman-teman yang lain. Informasi berikutnya, usai 2 bulan kematian suaminya, Meta Ayu Puspitantri, istri diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru, akhirnya muncul ke publik dan mengungkap sejumlah fakta baru. Pihaknya juga terus mendorong penyelidikan ulang terhadap kematian Arya Daru. Hingga saat ini penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pagayunan masih menjadi misteri. Keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Tidak hanya itu, Meta Ayu Puspitantri, istri ADP, mengaku mendapat kiriman styrofoam yang belum diketahui maksud dan pengirimnya. Awalnya Meta berpikiran kiriman tersebut ditujukan kepada anaknya untuk menghibur. Meta juga mengaku bahwa makam almarhum suaminya, diplomat Arya Daru Pagayunan, juga sempat diacak-acak oleh orang yang tak dikenal. Itu kan hasil amplop, tapi Mbak merasa terganggu apa enggak sih? Gitu. Apa mengganjal ya? Mengganjal. Mengganjal ya, karena biasanya kalau saya sebagai ibu yang berkutat di toko alat tulis anak-anak, itu bentuk seperti itu tidak umum. Oke. Iya, bentuk gabus seperti itu. Biasanya kalau yang kita beli langsung ada di toko alat tulis yang biasa saya datangi, itu biasanya hanya bulat-bulat saja. Oke. Gitu. Saya pikir saat menerima pertama itu, kiriman itu dari temennya anak saya yang bertujuan untuk menghibur anak saya. Tapi ternyata bukan gitu. Jadi masih bertanya-tanya siapa yang mengirimkan. Oh, jadi sampai saat ini pun belum ada yang. Oke. Nah kalau terkait itu Mbak, yang makam katanya sempat di apa ya? Mungkin diacak-acak atau diganti bunga atau apa, itu memang pernah ada. Pernah ada. Dan sampai sekarang nggak ada tahu juga siapa yang. Nggak tahu. Keluarga ADP meminta penyelidikan kematian ADP dilanjutkan dan diambil alih Mabes Polri. Perjuangan tersebut didampingi 2 penasehat hukum, yaitu Nikolai Aprilindo dan Dwi Librianto. Salah satu upaya yang juga akan dilakukan adalah mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI. Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa nanti tanggal 30 hari Selasa, pihak keluarga dan kami akan menghadiri undangan rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI yang membidangi hak asasi manusia. Saya kira itu, wabillahi taufiq wal hidayah.
Permintaan penyelidikan ulang dilakukan karena keluarga menemukan berbagai kejanggalan dalam kematian ADP. Selain itu, akan ada petunjuk-petunjuk baru yang nantinya akan disampaikan ke penyidik Polda Metro Jaya untuk melanjutkan penyelidikan. Satu metode ya dalam menilai kejanggalan dalam menilai satu kesimpulan mereka yang katanya mengatakan ADP itu memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Nah, saya kan melihat itu salah satu yang digunakan adalah penelitian dari psikolog forensik ini. Oh, iya betul. Di mana psikolog forensik ini atau apsifor ini meneliti dan memeriksa orang-orang yang pernah orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Arya dan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan pribadinya Arya. Nah, seperti contoh email itu ya. Email itu kan katanya ada hubungannya dengan suatu upaya mencari suatu informasi terkait potensi untuk bunuh diri. Nah, ini pernah benar-benar dipelajari nggak? Pada saat riset itu atau jejak digital itu atau memang hanya untuk Arya atau Arya itu mempelajari itu untuk memberikan suatu informasi kepada orang lain untuk tidak melakukan bunuh diri, kan bisa juga. Betul. Nah, pernah nggak kalau itu email ya, pernah nggak ditelusuri emailnya ke siapa dan orang itu dikontak gitu. Nah, ini kan akhirnya menjadi sesuatu hal yang sudah tidak relevan lagi. Ya, apalagi tadi saya dengar alat kontrasepsi yang dijadikan bukti dan dipamerkan di depan meja itu ternyata ya punya istri almarhum gitu kan. Nah, maksudnya apa gitu? Nah, bukti itu sebenarnya tergantung orang yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan. Dalam tingkat penyelidikan kan penyelidik. Nah, makanya maksud saya seperti apa yang informasi yang disampaikan kepada apsifor ini? Karena begini Mas Lukman, saya pernah punya pengalaman dengan tim terkait hal-hal yang seharusnya objektif tapi menjadi tidak objektif tatkala keterangan-keterangan ahli dari apsifor ini. Dulu kita ingat kasus Joshua 38 Juli 2022, ada satu laporan polisi ya, Polres Jakarta Selatan. Dalam laporan polisi itu dikatakan terjadi peristiwa tembak-menembak yang dilatar belakangi dengan upaya pemerkosaan. Tahu nggak itu laporannya, Mas Lukman? Laporannya itu laporan terkait hal-hal yang di dunia ini tidak pernah terjadi, itu hayalan. Hayalan yang digunakan untuk menutupi rangkaian obstruction of justice. Pada saat para pelaku obstruction of justice ini termasuk Jerry Raymond Siagian itu, Polda Metro Jaya masih menangani kasus laporan dari Putri Chandrawati. Kan itu laporan ditarik ke Polda. Di Polda, laporan itu naik tingkat penyidikan. Salah satu buktinya adalah keterangan apsifor. Boleh tanya Ibu Reni. Saya pernah konfirmasi ke beliau, iya benar, memang kami memberikan keterangan pada saat laporannya Ibu Putri. Nah, saya nggak bilang dalam kasus Arya mereka pasti salah, tapi data, fakta, dan juga sejarah mengatakan pernah salah. Nah, makanya menurut saya menghakimi seseorang yang sudah meninggal dari perspektif tunggal itu menurut saya kejahatan. Peristiwa Arya ini dengan Brigadir Joshua dulu ada kemiripan yang mengarah untuk tidak seperti fakta yang sebenarnya begitu. Itu yang disebut dengan obstruction of justice. Nah, apakah ini terjadi atau tidak? Ya, nantilah kita lihat. Tapi yang pasti tidak salah keluarga menuntut keadilan. Siapa yang mau ya anaknya, siapa yang mau suaminya, siapa yang mau ayahnya, siapa yang mau keluarganya ya dihakimi meninggal tanpa ada keterlibatan orang lain dan bukan merupakan peristiwa pidana, lalu diberikan petunjuk-petunjuk di depan meja seakan-akan itu merupakan sesuatu hal yang di luar etika ataupun kewajaran di Indonesia. Itu yang sangat layak diperjuangkan keluarga.